SSD kencang yang satu ini ternyata jadi official partner dari game Black Myth Wukong. Ini adalah Citai Plus 7100 ya. Kecepatan baca dijanjikan sampai 7000 MB per second dan tulisan sampai 6000 MB per second. Pilihan kapasitasnya sampai 4 TB atau 4096 GB. Sementara janji durabilitasnya sampai 2400 TBW untuk varian 4 TB. Terbilang cukup tinggi nih ya. Oke, langsung aja kita bahas si SSD kencang andalan Citai ini. Citai adalah brand yang baru hadir resmi ke Indonesia. Brand ini memang fokus di produk SSD dan memang merupakan SSD kelas consumer dari Yangtze Memory Technology. Nah, Yangtze Memory ini merupakan produsen chip NAND flash. Jadi, Citai ini secara eksklusif pakai komponen dari Yangtze Memory. Di seluruh dunia, menurut Citai hanya ada 6 brand SSD yang pakai chip buatannya sendiri atau buatan dari induk perusahaan mereka. Dan tentunya Citai ini adalah salah satunya. Karena itu mereka berani mengklaim kalau SSD mereka lebih terjamin dibandingkan brand OEM yang lainnya. Oke, sekarang kita mulai aja bahas SSD yang kita review kali ini. Citai Plus 7100. Ini adalah salah satu varian SSD yang dibawa masuk Citai ke Indonesia dan ini memang tampak jadi produk tingkat tertinggi mereka untuk saat ini. Untuk kelas di bawahnya ada juga Citai Plus 5000 dan Citai 600. Kita coba lihat isi paket penjualannya dulu ya. Tentunya di sini ada unit SSD Citai Plus 7100. Lalu ada set baut untuk pemasangan SSD serta paket dokumen. Ini terbilang unik ya, karena set baut untuk pemasangan SSD lengkap dengan dudukan baut itu disertakan dalam paket penjualan. Biasanya ini ada dalam paket penjualannya motherboard, bukan di paket penjualan SSD. Sayangnya di paket penjualan ini kami tidak menemukan keterangan terkait bonus software apapun. Jadi Citai tidak menyediakan software cloning maupun dashboard untuk SSD mereka ini. Setidaknya untuk saat ini. Nah, untuk desain dan spesifikasi, SSD Citai ini hadir dalam form factor M.2 2280 yang artinya lebarnya 22 mili, panjangnya 80 mili. Ini adalah SSD yang ukurannya paling standar, paling banyak digunakan saat ini ya. Untuk opsi kapasitasnya ada 1 TB, 2 TB, dan 4 TB. Untuk semua opsi kapasitas tersebut, Citai Plus 7100 ini hadir sebagai SSD single-sided yang umumnya menawarkan kompatibilitas pemasangan yang baik. Tentunya karena kalau single-sided pendinginannya lebih gampang ya. Citai mengklaim kalau desain single-sided ini membuat bisa digunakan di laptop dan konsol PlayStation 5 juga. SSD menggunakan PCIe Gen 4x4 yang tentu saja kompatibel dengan PCIe Gen 3. Selain itu, dia juga bisa dipakai di M.2 PCIe Gen 5. Walaupun kecepatannya tentunya akan sesuai PCIe Gen 4 aja. Untuk kecepatan baca yang dijanjikan adalah 7000 MB per second, sementara kecepatan tulisnya itu sampai 6000 MB per second. Sepertinya ini berlaku untuk semua varian kapasitas dari SSD ini. Nah, untuk chip NAND flash yang digunakan adalah TLC 3D NAND dari Yangtze Memory yang disebut menggunakan X-Stacking 3.0. Ini disebut menawarkan kecepatan lebih tinggi dari generasi chip mereka yang sebelumnya. Nah, untuk controller nggak disebutkan jelas apa controller yang digunakan, tapi berdasarkan keterangan dari perwakilan Citai, ini pakai controller dari Maxio Tech. Untuk durabilitas, varian 1 TB disebut menawarkan sampai 600 TBW, 2 TB sampai 1200 TBW, dan 4 TB sampai 2400 TBW. Sementara MTBF-nya diklaim di 1,5 juta jam ya. Jadi mean time between failure itu 1,5 juta jam. Nah, untuk cache-nya, SSD ini mendukung host memory buffer yang berarti kalau digunakan di OS yang mendukung fitur tersebut, sebagian RAM sistem bisa digunakan sebagai cache untuk SSD ini. SSD ini tidak menggunakan DRAM cache, tapi dia punya SLC cache di sini ya. Nah, secara standar SSD ini tidak dilengkapi dengan heat spreader atau mekanisme pembantu penyebaran atau pelepasan panas yang lain. Tapi Citai menyebutkan kalau ada teknologi thermal throttle dan power management untuk menjaga suhu operasi SSD supaya tetap berada dalam batas yang aman. Oke, sekarang mari kita coba uji kemampuan dari SSD Citai Plus 7100 ini untuk varian kapasitas yang 1 TB. Untuk testbednya bisa dibaca aja ya, ini testbednya ya. Udah jelas dong nih testbednya pakai yang lumayan kencang juga ya. Dan untuk SSD pendukung pengujiannya ini kecepatannya juga berada di atas dari yang dijanjikan di sini. Jadi harusnya udah cukup oke ya. Untuk OS kita pakai Windows 11 Pro 22H2 ya. Kita coba dengan benchmark sintetis Crystal Disk Mark 8.0.5 ya, hasilnya tanpa menggunakan pendingin apapun. SSD ini dengan preset peak performance ya, sequential read-nya itu mencapai 7068 MB per second. Sementara untuk sequential write-nya mencapai 6100 MB per second ya. Jadi baik baca maupun tulisnya itu sesuai dengan janji dari Citai. Bahkan untuk kecepatan tulis ini sedikit di atas dari janjinya.
Lalu kita coba ukur suhu permukaan SSD saat menjalankan ke SSD Mark ya. Di area controller suhu itu bisa mencapai sekitar 95 derajat Celcius. Sementara di area lain dari SSD ini suhunya hanya di kisaran 60 derajat Celcius. Ingat, ini adalah suhu saat ada beban kerja yang berat di SSD. Kalau tidak ada proses baca tulis dalam jangka waktu yang panjang, suhunya tentunya tidak akan mencapai setinggi itu. Ini suhu peak maksimumnya ya. Lalu kita uji coba dengan preset Real World Performance ya. Ini seharusnya akan lebih menggambarkan penggunaan standar sehari-hari. Nah, di sini hasilnya untuk sequential read ada di 4659 MB per second dan untuk sequential write-nya ada di 4773 MB per second. Wajar sih untuk hasil real world performance-nya lebih rendah dari peak performance. Hasil ini pun udah terbilang cukup tinggi sih sebenarnya. Berikutnya kita coba lagi untuk uji random 4K dengan preset peak performance. Hasilnya baik read maupun write-nya ada di kisaran 1 juta IOPS. Ini hasil yang terbilang tinggi juga. Nah, tadi kan tanpa heatsink. Bagaimana kalau kita pakai heatsink SSD di motherboard? Kita coba lagi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sequential read-nya ada di 7068 MB per second dan sequential write-nya atau tulisnya ada di 6110 MB per second. Masih ada di kisaran yang mirip dengan pengujian tanpa heatsink tadi. Jadi SSD ini terlihat bisa bekerja dengan kecepatan tinggi sesuai dengan janji Cetai bahkan tanpa menggunakan pendingin tambahan. Tapi memang kalau ada pendingin tambahan, mendingan dipakai ya, lebih aman, lebih asik. Lalu kita coba tes copy file sekitar 70 GB. Kita tes dalam dua skenario. Tes baca dari SSD yang kita uji dengan cara mengcopy file dari SSD Type Plus 7100 ke SSD yang lain. Hasilnya kecepatan read yang didapatkan ada di kisaran 3600 MB per second sampai 3900 MB per second. Dan transfer file selesai dalam waktu 18 detik. Berikutnya kita tes untuk write atau nulis ke SSD yang kita uji dengan cara mengcopy file dari SSD lain ke SSD-nya Cetai ini. Hasilnya kecepatan write-nya ada di kisaran 3400 MB per second sampai 3600 MB per second dan transfer file selesai dalam waktu 19 detik saja. Sebagai catatan, kedua pengujian tadi dilakukan tanpa menggunakan heatsink dari motherboard untuk membantu melepas panas dari SSD. Oke, selanjutnya mari kita coba pengujian kestabilan tulis ke dalam SSD yang kita uji ini ya. Kita tes dengan dua skenario. Pertama, kita transfer file 400 GB tanpa heatsink dari motherboard ya. Jadi tanpa pendingin tambahan. Hasilnya kecepatan di awal bisa sekitar 3200 MB per second sampai 3500 MB per second. Lalu penurunan kecepatan mulai terasa di start 150 GB. Kecepatan turun ke bawah 1000 MB per second, terkadang bisa mencapai 500 MB per second. Sampai akhir pengujian kecepatan terus berada di kisaran seperti itu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transfer file ini sudah cukup jauh di atas 6 menit. Lalu kita coba lagi transfer file 400 GB yang sama tapi dengan heatsink dari motherboardnya terpasang ya. Hasilnya adalah kecepatan transfernya bisa mencapai sekitar 3200 sampai 3600 MB per second. Nah, setelah sekitar 160 GB, kecepatan transfer file akan turun ke kisaran 2200 MB per second sampai 2500 MB per second. Lalu setelah sekitar 260 GB, kecepatan transfer perlahan turun ke kisaran 700 sampai 900 MB per second. Total waktu yang dibutuhkan untuk transfer file 400 GB tadi ada di kisaran 4 menit 30 detik. Jadi secara umum, Cetai Type Plus 7100 ini bisa menawarkan kecepatan baca dan tulis yang terbilang tinggi, tapi kalau mau ngajak SSD ini kerja keras, memang sebaiknya kita pasang heatsink untuk membantu melepas panas dari SSD ini. Oke, untuk harganya, SSD Cetai Type Plus 7100 ini dipasarkan dengan harga untuk 1 TB di 1.888.000, 2 TB di 3.088.000, dan 4 TB ada di 6.988.000. SSD ini dilindungi dengan garansi 5 tahun. Nah, kalau misalnya kalian berminat dengan SSD yang satu ini ya, bisa langsung lihat aja di toko resmi mereka, link ada di deskripsi, langsung cek di situ aja. Atau kalau mau cari tahu update terbaru dari Cetai, bisa juga langsung cek ke akun media sosial mereka. Link juga ada di deskripsi kok ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada bonus software di paket penjualan SSD ini. Umumnya produsen SSD itu memberikan software untuk monitoring kondisi SSD atau bahkan ada juga memberikan software cloning SSD secara gratis. Kemudian, dia belum dilengkapi dengan DRAM cache. Lalu, tidak ada heat spreader atau mekanisme yang membantu penyebaran panas atau pelepasan panas dari SSD ini. Lalu, harga untuk varian 1 TB terbilang agak tinggi ya, tapi untuk 2 TB dan 4 TB ini harganya kompetitif. Nah, dari sisi kelebihannya, kecepatan baca dan tulisnya terbilang tinggi dan sangat memadai untuk sebuah SSD M.2 PCIe Gen 4. Lalu dia pakai desain single-sided, jadi kompatibilitas pemasangannya tinggi, bahkan seharusnya bisa juga untuk PS5 nih. Garansinya juga panjang, sampai 5 tahun. Nah, Cetai menyebutkan kalau SSD Type Plus 7100 ini akan cocok untuk video editor, fotografer, dan gamer, bahkan untuk pro gamer. Kami cukup setuju sih dengan hal tersebut ya. Kemampuan yang ditawarkan oleh SSD ini memang membuatnya bisa jadi pilihan untuk yang mencari storage yang bisa diandalkan untuk berbagai skenario penggunaan baik di PC desktop maupun di laptop juga. Saya Deddy Irfan,
Jakarta TV.